Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung.'" Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita diajak untuk bercermin supaya jangan begitu. Mengapa jangan begitu? Karena sikapnya kurang baik. Sikap terhadap suara kenabian tidak tepat. Mereka bukan hanya tidak tanggap, tetapi juga tidak peduli. Dikatakan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung." Memang kalau orang itu diberi kebebasan, sikap yang kemudian bisa tepat, tetapi juga bisa tidak tepat. Dan di Injil yang ditampilkan justru yang tidak tepat. Maka kita belajarnya adalah jangan begitu. Dengan kata lain, kita berusaha supaya sikap kita terhadap suara kenabian tepat. Di seputar Natal, gereja itu juga mau memberi perhatian kepada anak dan remaja. Dan itu diungkap dengan mana setiap tahun, setiap gereja itu merayakan Epifani, hari raya penampakan kepada tiga raja. Gereja menjadikan itu sebagai hari anak dan remaja misioner sedunia. 2024 nanti tanggal 7 itu yang ke-181. Karena setiap kali ketika gereja merayakan hari misioner anak dan remaja, itu selalu pada hari raya Epifani, penampakan kepada tiga raja itu. Maka tiga raja itu menjadi polanya. Yang terjadi di sana adalah tiga raja itu datang kepada Yesus dan memberi, bukan mendapat hadiah tetapi memberi. Dan yang diberikan adalah yang khas, yang sesuai dengan yang dimiliki. Maka memang lalu yang diberikan berbeda-beda. Inilah bentuk bersahabat dan terlibat pada Yesus. Kalau kita merenungkan secara cermat, sosok Yesus yang ada di kandang Natal itu adalah orang yang lemah, yang belum bisa apa-apa. Dan Yesus itu lahirnya di kandang, tidurnya di palungan. Jadi bukan hanya lemah dan tidak bisa apa-apa, tetapi juga ada dalam situasi kemiskinan. Lahir di kandang, tidurnya di palungan, itulah kemiskinan. Mengungkapkan bahwa Yesus itu sosok yang peduli pada orang susah, orang miskin. Maka gereja itu menyampaikan suara kenabiannya. Ini loh, kalau kita mau memperhatikan anak dan remaja berkaitan dengan Natal, bagaimana anak-anak itu menjadi seperti tiga raja, tiga orang Majus, menjadi sahabat Yesus dan terlibat di dalam kemiskinan, yang peduli pada orang susah, orang miskin. Arahnya seperti itu. Bagaimana di seputar Natal itu sekarang mulai disiapkan, anak-anak dibantu supaya seperti tiga raja, bersahabat dan terlibat di dalam diri Yesus dan misinya, yang peduli pada orang susah, orang miskin. Maka anak-anak itu disebut merayakan Natal, yang remaja juga disebut merayakan Natal, kalau memang menghidupi semangat ini. Maka yang menjadi moto hari misi anak dan remaja sedunia itu adalah bagaimana anak itu juga dibantu agar bisa menolong yang lain yang dalam kesusahan. Rumusannya yaitu 2D 2K.
doa, derma, kurban, dan kesaksian. Inilah cara gereja menyampaikan kenabiannya, menyuarakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu supaya anak dan remaja merayakan Natal, tapi arahnya seperti tiga raja yang memberi kepada Yesus, yang bersahabat dengan Yesus, yang terlibat di dalam karya Yesus, yang peduli pada orang susah, orang miskin. Kita bersyukur karena ada banyak orang yang punya akses langsung dengan anak dan remaja. Orang tuanya guru agama, juga yang bukan guru agama itu juga punya akses langsung dengan anak dan remaja. Kemudian pengurus kelompok yang di dalamnya itu ada anak dan remaja juga banyak. Lalu kemudian juga ada Bina Iman, pengajarnya itu juga punya akses langsung dengan mereka. Saya tidak punya akses langsung dengan mereka, tetapi saya mau ikut ambil bagian. Setidaknya ini loh suara kenabian gereja. Kalau kita memang mau memperhatikan anak-anak dan remaja di sekitar Natal, arahnya adalah seperti tiga raja, datang memberi sesuai dengan yang dimampui. Lalu motonya adalah 2D 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Mudah-mudahan suara kenabian gereja ini berkaitan dengan remaja dan anak-anak di sekitar Natal kita jadikan acuan pokok, acuan wajib di dalam menghadirkan semangat Natal bagi anak dan remaja. Kita diingatkan oleh bacaan tadi, hanya satu di antara dua. Apakah sikapnya rendah hati atau keras kepala? Apakah sikapnya itu menghargai kenabian gereja atau malah sibuk dengan kenabian diri sendiri? Kita masih punya waktu. Mudah-mudahan semua yang punya akses langsung dan tidak langsung terhadap anak dan remaja bisa menggunakan ini sebagai persiapan untuk menentukan fokus yang menjadi perhatian gereja di dalam membantu anak dan remaja merayakan Natal di manapun, mungkin di keluarga, mungkin di lingkungan, mungkin di kelompok-kelompok yang lain. Tuhan memberkati.